Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya pada hari ini, Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tentu mari kita mohon pilihan kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan kami yang sudah Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Semoga boleh melaksanakan segala kegiatan, pekerjaan, dan usaha kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan akan boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena itu bersabdalah Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang terakhir, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga mempercayainya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, saya berikan tema kecil dalam renungan pada saat ini adalah kasih Allah melebihi hukuman terhadap manusia. Kasih Allah melebihi hukuman terhadap manusia. Adalah pantas atau layak kita manusia dihukum oleh karena dosa yang kita lakukan. Itu sesuatu yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen. Karena sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang manusia terus dan akan terus untuk melakukan dosa dalam kehidupannya. Sehingga memang sangatlah pantas kalau kita atau manusia itu mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan manusia. Memang Tuhan mengharapkan agar manusia yang menjadi penebus atas dosa-dosanya. Tetapi syarat yang disyaratkan oleh Tuhan itu sangat berat dan mustahil untuk dapat ditemukan dalam diri manusia. Dia harus seorang manusia yang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia juga adalah Allah yang punya kuasa untuk membebaskan dan menolong orang-orang lain di luar dirinya. Itu yang tidak mungkin kita akan temui dalam diri seorang manapun di dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk dapat memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa hanyalah kalau Allah sendiri yang melakukannya. Hanyalah kalau Allah sendiri yang menjadi manusia dan melakukan hal itu, barulah kemudian manusia mendapatkan pengampunan. Itulah yang sebenarnya ingin dimaksudkan oleh Tuhan tema kita pada hari ini. Memang manusia pantas untuk dihukum, tetapi Allah tidak membiarkan manusia dibinasakan atau dihancurkan. Allah tidak membiarkan manusia tinggal di dalam kebinasaan. Allah tidak membiarkan manusia berada dalam kegelapan sendiri. Allah menolong dan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi sebenarnya menggambarkan bagaimana Tuhan itu menyampaikan nubuatan tentang apa yang akan dilakukannya untuk menolong manusia agar memperlihatkan kasih Allah itu lebih besar daripada penghukuman yang harus diterima oleh manusia. Pada ayat yang ke-24, Tuhan mengatakan bahwa ia akan mati, namun ia akan memberikan kehidupan. Ini adalah penggambaran yang jelas menggambarkan dirinya. Tuhan memang akan mati, tapi kematiannya itu membuahkan kehidupan bagi kita. Kalau Tuhan tidak mati bagi kita, maka kita tidak akan memperoleh kehidupan. Berikutnya ayat yang ke-25. Barang siapa yang tidak mengorbankan nyawanya, maka ia tidak akan memperoleh kehidupan itu.
Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menaati perintah Bapaknya sebagai perlambang bahwa ia tidak mencintai nyawanya, tetapi lebih mencintai kehendak dan perintah Bapaknya yang di surga. Tetapi karena itu kemudian ia memelihara nyawanya, ia mendapatkan kehidupannya. Dan itu yang dilakukannya. Lalu yang terakhir, barang siapa yang melayani aku, ya, ia akan dihormati Bapa. Ia juga melakukan prinsip yang sangat penting bagi gereja Tuhan dan bagi seluruh orang-orang percaya, yaitu melayani. Kita akan dihormati oleh Bapa, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan itu sendiri dengan cara melayani. Dan ini menjadi menarik dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah nubuatan yang akan dilakukannya. Walaupun memang dalam konteks cerita itu, hal itu belum terjadi. Tapi kita tahu, kita yakin bahwa hal itu kemudian akan terjadi. Dan kemudian ini akan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai teladan. Dan kita boleh meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu memang sungguh mengasihi manusia, bahkan lebih besar daripada penghukuman yang harusnya kita terima. Memang manusia bersalah, manusia layak untuk dihukum. Tapi Allah jauh lebih besar lagi mengasihi kita. Kasihnya itu akan menutupi kemarahannya, akan menutupi rencananya untuk membinasakan manusia. Karena dia sungguh menyayangi dan mengasihi manusia, mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan karena itu mari kita layakkan diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat percaya yang betul-betul hidup di dalam Dia, yang melakukan apa yang baik, yang tidak mengecewakan hati Tuhan. Dan mari kita lakukan itu dengan setia di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memberkati kita semua. Selamat berkarya pada hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Kami telah mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, dan firman yang baru saja kami dengarkan. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya. Kami bersyukur kasih-Mu lebih besar daripada penghukuman yang harusnya kami terima. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, bahkan kegiatan apapun Tuhan yang kami lakukan pada hari ini. Berkati dimanapun kami melangkah. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang tidak kami inginkan. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Yang kami minta hanya di dalam satu nama. Itu oleh Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan